Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lul Atuzahro dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perusahaan PT Andira Agro Tbk dan juga PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Jadi, PT Andira Agro Tbk yaitu perseroan yang didirikan pada tanggal 28 April 1995. Merupakan suatu perusahaan terbatas di Indonesia yang berfokus pada perkebunan kelapa sawit. Kegiatan usaha utama perseroan yaitu penanaman kelapa sawit, pemanenan dan pengolahan TBS yang menghasilkan CPO serta kernel atau PK. Kebun dan fasilitas pengolahan TBS perseroan berada di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam melakukan usaha perkebunan, selain mengelola kebun sendiri, perseroan juga bekerja sama dengan 10 koperasi dalam bentuk plasma. Yang kedua, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk yang terkenal dalam singkatan PT HM Sampurna Tbk adalah sebuah perusahaan rokok yang berdomisili dan membasiskan di Surabaya. Perusahaan tersebut salah satu pemimpin pasar dan yang terbesar dalam industri rokok nasional. Kantor pusatnya berada di Surabaya, Jawa Timur. Bergerak di bidang pengolahan tembakau. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau Sampurna didirikan tahun 1913 oleh keluarga Sampurna di Surabaya. Namun, pada tahun 2015, perusahaan ini menjadi anak perusahaan PT Philip Morris Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri khusus perusahaan pertanian. Yang pertama itu yang pada perusahaan Andi itu, dia memiliki akun produk agrikultur pada kategori aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Nah, terus memiliki akun tanaman perkebunan yang menghasilkan pada kategori aset keuangan tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Nah, terus yang kedua itu pada PT HM Sampurna Tbk, dia tidak memiliki ciri-ciri khusus laporan keuangan perusahaan pertanian dikarenakan tidak adanya aset biologis di dalam laporan keuangannya. Karena biasanya laporan keuangan perusahaan pertanian yang memiliki ciri khusus salah satunya ada aset biologis dalam laporan keuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailani Salisa Putri, NPM 22755101, akan melanjutkan yaitu tentang kebijakan akuntansi terhadap aktivitas keuangan yang merupakan ciri khusus perusahaan pertanian, yaitu pada PT Andira Agro Tbk. Karena pohon kelapa sawit yang dihasilkan di perusahaan ini memenuhi definisi tanaman produktif, maka termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16, yaitu aset tetap. Sedangkan tandan buah segar dan minyak mentah hasil olahan dari tanaman produktif termasuk dalam ruang lingkup 69, yaitu agrikultur. Dan juga pada PSAK 69 ini mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Aset tersebut diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Kemudian selisih yang timbul dari perubahan nilai wajar aset diakui dalam laba rugi periode selanjutnya. Pengecualian diberikan apabila nilai wajar secara jelas tidak dapat diukur secara andal. PSAK 69 juga memberikan pengecualian untuk aset produktif yang dikecualikan dari ruang lingkup. Yang berikutnya ada pengungkapan rincian saldo. Sebelumnya sudah dibahas mengenai ciri-ciri laporan keuangan perusahaan pertanian. Kemudian pengungkapannya yaitu pengungkapan ini terdapat pada catatan atas laporan pos keuangan dan juga
pada laporan posisi keuangan. Untuk akun produk agrikultur dengan saldo Rp8.030.575.000. Dan kemudian untuk akun yang kedua yaitu tanaman menghasilkan juga terdapat di laporan posisi keuangan. Dan untuk akun tanaman menghasilkan ini didapat dari setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp81.255.140 dan Rp81.267.487.249 masing-masing pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Devi Mutiara. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tentang investasi. PT manakah yang akan kami pilih jika kami menjadi seorang investor? Maka kami akan memilih PT HM Sampurna Tbk. Hal ini dikarenakan PT tersebut memiliki profil yang cukup baik dibanding kompetitor lainnya, serta memiliki kinerja yang tidak memiliki masalah yang signifikan. Selain itu, setelah kami menganalisis laporan keuangan dari kedua PT tersebut, kami mendapatkan hasil yaitu bisa dilihat bahwa PT HM Sampurna Tbk mendapatkan laba yang cukup besar dibanding dengan PT Andira Agro yang malah mengalami kerugian pada tahun 2022. Kemudian, selain itu, PT HM Sampurna Tbk juga jika dilihat gambaran potensi keuntungan ke depannya itu memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi daripada PT Andira Agro Tbk. Oleh karena itu, keputusan dari kelompok kami adalah memilih untuk berinvestasi kepada PT HM Sampurna Tbk.